Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Sejarah, channel yang membahas mengenai materi-materi sejarah di SMA. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai materi sejarah kontemporer di kelas 12 sejarah peminatan. Apa itu sejarah kontemporer? Sejarah kontemporer merupakan sejarah yang dekat dengan masa sekarang. Jadi kalau saya perkirakan ya mungkin kira-kira sekitar 50, 60, 70 tahunan. Nah, jadi kira-kira setelah Perang Dunia Kedua. Jadi kalau konteksnya sejarah peminatan kan skopnya itu dunia ya. Skopnya dunia, jadi sekitar setelah sejarah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar sejarah Perang Dingin. Itu masuk ke skop pembahasan dari sejarah kontemporer. Oke, judulnya adalah konflik Vietnam, yaitu konflik Vietnam Selatan dan konflik Vietnam Utara. Ini merupakan pembahasan lanjutan dari Perang Dingin, yaitu perang proksi antara komunis melawan liberalis, antara Uni Soviet melawan Amerika. Oke, langsung saja. Nah, secara geografis letak dari Vietnam itu berada di wilayah Indochina. Indochina itu letaknya ya di sekitar Asia Tenggara tapi yang dekat dengan Cina. Nah, kemudian wilayah Vietnam ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, maka kalau kita kaitkan dengan konflik yang dekat-dekat tahun-tahun ini kan pernah terjadi perebutan wilayah Laut Cina Selatan. Karena Cina mengklaim laut dari Vietnam itu dulunya miliknya Cina. Nah, jadi wilayahnya kira-kira ini. Nah, ini adalah wilayah dari Vietnam, dekat dengan Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan kemudian di di selatan itu berbatasan dengan laut, dan kemudian bagian utara berbatasan langsung dengan Cina. Kita tarik tarik pembahasannya ke apa namanya masa kolonialis dari Vietnam ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konfliknya, Pak kasih landasannya dulu. Jadi kira-kira sejarah masa lalunya itu bagaimana? Awal terjadinya penjajahan di Vietnam, seperti Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, wilayah Indochina, Filipina, itu memiliki sejarah kolonialisme. Jadi wilayah-wilayah di Asia Tenggara itu sebenarnya adalah wilayah-wilayah yang terjajah, kecuali adalah Thailand. Thailand belum pernah terjajah. Nah, wilayah Indochina itu penjajahannya adalah penjajah Prancis, wilayah Semenanjung Malaya, yaitu wilayah Malaysia dan Singapura itu yang menjajah adalah Inggris, wilayah Nusantara yang menjajah adalah Belanda, dan kemudian ada Portugis dan Spanyol. Kemudian wilayah Filipina itu yang menjajah Spanyol sama Amerika Serikat. Nah, Eee, pola penjajahan yang ada di wilayah Asia Tenggara itu sebenarnya sama, yaitu mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah Asia Tenggara dan kemudian dibawa ke barat untuk diperjualbelikan. Untuk Vietnam sendiri, dia yang menjajah adalah Prancis, yaitu dimulai pada tahun 1887. Penjajahan Prancis ini dilakukan sampai munculnya Jepang. Jadi sejarahnya itu mirip dengan sejarah Indonesia. Penjajahan Prancis mengakar di Vietnam, membuat gerakan bawah tanah muncul di Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ini adalah tokoh revolusioner dari Vietnam. Kalau di Indonesia, ya perannya mirip sama kayak Insinyur Soekarno, kira-kira seperti itu. Dia melakukan pergerakan nasional untuk memerdekakan wilayah Vietnam, kalau Ho Chi Minh. Kemudian pada tahun 1919, Ho Chi Minh dan kaum nasionalis meminta kemerdekaan terhadap Prancis tetapi ditolak. Penjajahan Prancis terjadi hingga 1940. Jadi, eee, Ho Chi Minh ini merupakan tokoh sentral yang nantinya akan melakukan perubahan-perubahan sejarah di Vietnam. Nah, kemudian alurnya juga sama seperti Soekarno ya. Soekarno juga menentang penjajahan, sempat dipenjara dan
kemudian, terakhir kemudian dijajah oleh pihak Jepang dan kemudian kita merdeka. Secara garis besar masa kolonialisnya sama. Jadi berakhir sekitar 1940 ini adalah penjajahan Prancis dan kemudian ganti ke penjajahan pihak Jepang. Nah, ini kira-kira gambar dari Ho Chi Minh ini, nah, tokoh ini. Kemudian penjajahan di Jepang. Penjajahan Jepang di wilayah Indochina berlangsung, dari tahun 1940 sampai 1945. Tentunya lebih lama daripada wilayah di, Asia Tenggara terutama di wilayah, Nusantara. Penjajahan Jepang di Vietnam dimulai dari tahun 1940 sampai 1945. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua membuat Vietnam mampu memerdekakan diri dengan paham komunisme di bawah pemerintahan Ho Chi Minh. Seperti di Indonesia bahwa, setelah, eee, pihak Jepang itu kalah kepada Amerika Serikat, kemudian wilayah jajahan Jepang yang sebelumnya diambil dari pihak, Perancis, Belanda maupun Inggris itu dikembalikan. Nah, di sini sama kayak Indonesia. Indonesia kan memproklamasikan diri. Sama dengan pihak Vietnam juga memproklamasikan diri, mengambil start untuk sengaja memproklamasikan diri sehingga dia memerdekakan wilayahnya. Dan kemudian muncul konflik dengan negara yang berhak atas wilayahnya, yaitu siapa? Yaitu penjajah sebelumnya dari pihak sekutu, yaitu pihak Prancis. Nah, ini dia tokoh dari Vietnam namanya adalah Ho Chi Minh. Ho Chi Minh memerdekakan Prancis pada Ho Chi Minh memerdekakan Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Lebih dulu Indonesia daripada, Vietnam. Jadi ini, Vietnam pasca kemerdekaan, akan Pak Ardi jelaskan secara singkat, nanti kalau masuk ke pembahasan perang Indochina akan Pak Ardi detailkan di slide-slide selanjutnya. Vietnam pasca kemerdekaan. Layaknya negara-negara yang merdeka dari kolonialis, tentu saja mendapatkan konflik-konflik dengan, negara yang harusnya memiliki wilayah tersebut. Seperti Indonesia kan, Indonesia harusnya dimiliki oleh pihak Belanda. Maka setelah kemerdekaan, eee, muncul konflik-konflik dengan pihak, Belanda di berbagai wilayah. Itu sama alurnya dengan, Vietnam. Vietnam sendiri dia mendapatkan konflik dengan pihak Perancis. 1945 sampai 1954 merupakan periode mempertahankan kemerdekaan. Prancis mengalami kekalahan besar pada perang di Dien Bien Phu. Ini merupakan perang yang sangat besar antara, komunis Vietnam melawan pihak Prancis di tahun 1954 dan akhirnya yang menang adalah pihak Vietnam. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua sesuai perjanjian Jenewa atau Geneva Accord, Vietnam dibagi menjadi dua yaitu wilayah utara dan selatan. Kelompok nasionalis di bawah Ho Chi Minh mendapatkan wilayah Vietnam Utara, sedangkan Vietnam Selatan dikuasai oleh pihak Prancis. Pada perkembangannya, Amerika Serikat kemudian memilih mendukung Prancis dalam perang di Vietnam. Keberpihakan Amerika Serikat ke Vietnam Selatan membuat Ho Chi Minh harus meminta bantuan ke Uni Soviet. Jadi seperti materi yang Pak Adi jelaskan mengenai Perang Dingin, bahwa di Perang Dingin itu terdiri dari dua negara besar yang berseteru, yaitu komunis dari Uni Soviet melawan liberalis dari Amerika Serikat. Nah, kedua negara ini itu, memanfaatkan negara-negara kecil untuk berperang, namanya perang proksi, menggunakan negara-negara boneka, yang mereka miliki, yang dekat dengan mereka untuk berperang, mereka suplai senjata, mereka suplai nuklir untuk melakukan peperangan. Perang Dingin sendiri tidak pernah terjadi secara berhadapan langsung antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Apabila keduanya ini, melakukan perang secara langsung mungkin akan terjadi perang nuklir, tapi tidak pernah terjadi. Nah, salah satu yang dimanfaatkan oleh Amerika dan Uni Soviet itu adalah Vietnam.
Vietnam yang terpecah menjadi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan atas perjanjian Jenewa. Ini menjadikan dua wilayah Vietnam Utara dan Selatan ini melakukan konflik atas dasar paham ideologi. Nah, wilayah utara mendapatkan paham komunisme yang kemudian dekat dengan Uni Soviet dan Cina. Kemudian wilayah selatan yang diduduki oleh Prancis itu mendapatkan paham liberalis yang kemudian mendapatkan dukungan dari siapa? Dari negara liberalis terbesar yaitu Amerika Serikat. Nah, ini. Selanjutnya rencana diadakannya pemilu Vietnam. Jadi pasca adanya perjanjian Jenewa yang kemudian memecah dua wilayah antara Vietnam, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, kemudian ada kesepakatan untuk mempersatukan kembali wilayah Vietnam Utara dan Selatan, yaitu dengan diadakannya pemilu Vietnam untuk memilih siapa yang berhak menjadi presiden dari Vietnam yang kemudian dipersatukan. Nah, di sini sangat besar kemungkinan yang akan menjadi presiden adalah dari Vietnam Utara, yaitu siapa? Yaitu Ho Chi Minh. Nah, Ho Chi Minh sendiri dia merupakan tokoh yang sejak lama sudah memperjuangkan kemerdekaan Vietnam sejak masa kolonial, makanya kemudian sangat besar kemungkinannya akan menjadi presiden kalau dilakukan pemilu serentak di antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Hal ini kemudian diketahui oleh CIA selaku mata-mata dari Amerika Serikat yang kemudian membuat satu propaganda yang menjelek-jelekan Ho Chi Minh, namun percuma saja karena Ho Chi Minh ini sudah mendapatkan simpati dari rakyat baik di Vietnam Utara maupun Vietnam Selatan, maka sangat besar kesempatannya untuk bisa menjadi presiden. Nah, hal ini kemudian Eee, di dilakukanlah pihak Amerika untuk melakukan segala cara agar Ho Chi Minh ini tidak menjadi presiden. Salah satunya adalah memilih wakil dari Vietnam Selatan yang bernama Ngo Dinh Diem untuk eee, mengimbangi Ho Chi Minh sendiri. Nah, jadi dipilihlah tokoh yang bernama Ngo Dinh Diem. Gambarnya bisa kalian lihat. Nah, fotonya kira-kira ini. Ini adalah Ngo Dinh Diem yang diutus oleh Amerika Serikat untuk menandingi dari Ho Chi Minh sendiri. Nah, ternyata pihak Amerika Serikat melakukan pelanggaran atas apa yang disepakati oleh Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, yaitu Amerika Serikat kemudian mengadakan pemilu 1 tahun setelah kemerdekaan. Nah, diadakanlah pemilu pada tahun 1946 yang hanya dilakukan di Vietnam Selatan saja. Nah, jadi kesepakatan awalnya adalah dilakukan di Vietnam Utara dan Selatan, ternyata dilakukan di Vietnam Selatan saja. Dan kemudian terpilihlah Ngo Dinh Diem sebagai Presiden Republik Vietnam. Jadi kata republik kan identik dengan demokratis atau liberalis. Nah, maka terpilihlah Ngo Dinh Diem dan kemudian di sisi lain pihak Amerika Serikat juga melakukan pelatihan militer terhadap tentara-tentara Republik Vietnam. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan wilayah dari Vietnam bagian selatan. Nah, jadi di sini Amerika Serikat mencuri start dan dihasilkanlah Republik Vietnam sendiri di bagian Vietnam Selatan. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat, ini adalah Ngo Dinh Diem tadi dari Vietnam Selatan dan ini adalah presiden dari Amerika Serikat pada masa itu namanya adalah Presiden Eisenhower. Berikut adalah singkatnya dari Perang Vietnam atau isi isi dari Perang Vietnam yaitu yang pertama, Perang Vietnam merupakan perang proksi. Perang proksi adalah perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan menggunakan negara ketiga
yang dilakukan di Asia Tenggara. Nah, jadi dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian pasukan yang melakukan perlawanan ini sebenarnya, eee, jauh sekali perbandingannya, kira-kira 1:2. Namun di sini kekuatan, Vietnam Utara ternyata bisa mengimbangi kekuatan Vietnam Selatan karena dia mendapatkan sokongan, senjata dari pihak Uni Soviet dan Cina. Kemudian medan dari Vietnam sendiri merupakan medan rawa sehingga menyulitkan Amerika yang tidak pernah melakukan perlawanan di wilayah rawa-rawa. Eee, Medan rawa ini diangkat di film, diangkat di game seperti Call of Duty kalau kalian cowok-cowok biasanya tahu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, kalian bisa cek di YouTube tentang medannya itu bagaimana. Kalau Pak ditayangkan di sini nanti kena copyright, jadi nggak Pak ditayangkan. Selanjutnya pada pada tanggal 27 Februari 1973, Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian damai dengan Vietnam. Jadi pada akhirnya pihak Amerika pun, mengaku bahwa dia kalah dengan pihak, apa namanya, Vietnam dan kemudian mengakhiri perang dari Perang Vietnam. Oke, kita masuk ke konfliknya, yaitu Perang Indochina. Kalau kalian ingat Indochina, itu jangan ingat Cinanya saja. Kalau Cina ya Cina besar itu. Kalau Indochina itu berarti wilayah bagian selatan dari Cina yang masuk Asia Tenggara. Kalau Pak Ardi sendiri melihat, ini perkiraan saja Pak Ardi belum belum baca secara utuh mengenai, sejarah Indochina. Wilayah Indochina itu kemungkinan adalah wilayah yang terpengaruh budaya dari pihak Cina. Nah, jadi menyebar ke wilayah sekitar Indochina, wilayah, seperti Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Nah, itu. Kalau wilayah Malaysia, Indonesia, Singapura itu kan dinamakan wilayah Melayu, jadi beda. Secara kultur, secara budaya beda. Perang Indochina itu dibagi menjadi 2 perang, Perang Indochina pertama dan Perang Indochina kedua. Perang Indochina pertama itu adalah perang antara Vietnam Utara melawan Perancis atau Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan. Sedangkan Perang Indochina kedua atau Perang Vietnam itu merupakan perang antara Vietnam Utara melawan Amerika. Nah, itu bedanya. Oke, Perang Indochina I yang terjadi 1946 sampai 1954. Ini merupakan perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi, di sini bisa dilihat dari deskripsinya. Perang Indochina adalah pertempuran yang terjadi di Perancis Indochina antara antara tanggal 19 Desember 1946 sampai 1 Agustus 1954 antara Perancis yang dibantu oleh Vietnam Selatan melawan melawan Viet Minh, nah, atau Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vo Nguyen Giap. Perang Indochina I berhenti setelah munculnya Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 yang berisi tentang peresmian dipisahkannya Vietnam menjadi 2 zona, yaitu zona utara dan zona selatan yang diatur oleh Vietnam Selatan. Di perang perang Indochina pertama itu pemenangnya adalah Vietnam Utara dan kemudian diakhiri dengan Perjanjian Jenewa yang, mengakhiri konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, hingga mencapai perdamaian. Namun, konflik tersebut itu tidak lama damai dan kemudian hanya 1 tahun setelahnya itu pecah yang namanya Perang Indochina kedua. Perang Indochina kedua ini merupakan perang yang terjadi antara pihak komunis dan pihak liberalis, benar-benar Amerika main di perang ini. Nah, jadi di poin kedua di slide ini kalian bisa lihat, perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara 2 kubu ideologi besar yakni komunis dan Seato. Komunis itu adalah kubu dari Cina dan Uni Soviet, sedangkan Seato itu adalah
organisasi liberalis yang berdiri di wilayah Asia Tenggara. SEATO singkatan dari Southeast Asia Treaty Organization, yaitu anggotanya adalah negara-negara liberal yang ada di wilayah Asia Tenggara dan wilayah Australia. Di antaranya kalau di Asia Tenggara itu yang liberal dia adalah Filipina yang pasti, kemudian, eee, Filipina yang dijajah oleh Amerika Serikat pada masa itu, kemudian ada Thailand, kemudian ada Singapura, kemudian ada Australia, kemudian ada New Zealand juga ikut. Nah, di sini, terjadi perang ideologi, yaitu ideologi komunis dan ideologi liberalis. Nah, di bawahnya kalian bisa baca bahwa ini adalah anggota dari SEATO, yaitu ada Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina yang merupakan bantuan Taiwan dan Spanyol bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba mendukung Vietnam Utara. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ini merupakan konflik ideologi di antara kedua negara dan yang dimanfaatkan ini adalah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Korban Vietnam korban di perang Vietnam. Korban di perang Vietnam ini sangat besar yaitu sekitar 280.000 jiwa dari Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta jiwa dari pihak Vietnam Utara. Eee, Orang-orang komunis itu, orang-orang di Vietnam Utara biasanya memiliki, apa ya, seperti, eee, keberanian untuk mengorbankan diri. Maka tidak salah bahwa ketika perang antara Jerman melawan Uni Soviet, ketika Jerman mengobarkan Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler melakukan penyerangan ke bagian Uni Soviet, itu bisa dibendung oleh Yosef Stalin pada masa itu. Nah, ini sama kejadiannya ketika masa Perang Vietnam. Perang Vietnam banyak sekali, menghasilkan korban-korban dari pihak Vietnam Utara. Nah, kemudian perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutama negara-negara yang berpaham liberalis seperti Amerika Serikat, Australia, atau negara-negara barat yang lain. Sehingga di negara-negara tersebut ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam bersatu pada tahun 1976 dan Vietnam menjadi negara komunis. Jadi, perang Vietnam ini merupakan perang yang menurut Pak Ardi cukup cukup besar. Perang ini tercatat sebagai perang yang sangat sengit antara negara yang baru merdeka dengan negara yang, statusnya itu negara-negara besar. Vietnam merupakan negara yang baru berapa tahun merdeka, disokong bantuan oleh pihak Amerika, pihak Vietnam Utara dibantu oleh pihak Uni Soviet dan pihak Cina, kemudian melawan negara besar seperti Amerika Serikat. Itu kan satu hal yang menurut Pak Ardi sangat hebat ya, walaupun Vietnam Utara mendapatkan bantuan, tapi dia sebagai negara yang baru merdeka harus melawan Amerika itu menurut Pak Ardi cukup mencengangkan. Hal tersebut tidak terlepas dari medan perang yang dilakukan pihak Amerika Serikat, yaitu mereka harus beradaptasi dengan wilayah-wilayah rawa, seperti yang kalian, lihat di slide, kira-kira perangnya seperti ini. Jadi kira-kira perangnya seperti ini, medannya adalah medan rawa sehingga menyulitkan mereka. Vietnam biasanya mereka berperang di gurun, mereka hebat karena mereka bisa menggunakan pesawat, mereka bisa menggunakan tank, itu lebih mudah. Tapi kalau medannya di rawa-rawa, pesawat itu sulit melihat bagian bawah karena tertutup pepohonan, kemudian, menggunakan tank juga nggak bisa, menggunakan helikopter juga nggak bisa. Jadi, sangat kecil kemungkinannya mereka untuk bisa menggunakan alat-alat seperti biasa. Maka mereka harus turun ke medan
Dan hal tersebut yang menjadi blunder bagi Amerika Serikat. Nah, ini merupakan perang gerilya, kalau di Indonesia namanya perang gerilya, perang perang bersembunyi di medan-medan tertentu. Nah, akhir dari perang Vietnam, Vietnam Utara berhasil menguasai Vietnam Selatan atau melakukan aneksasi atau mencaplok wilayah Vietnam bagian selatan dan hasilnya adalah Vietnam bersatu dengan ideologi komunis sampai sekarang. Nah, kemudian pada perang ini Vietnam Utara berhasil menguasai Vietnam Selatan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, pasukan Vietnam Utara siap mati. Jadi seperti yang Pak dijelaskan tadi, kenapa banyak korban? Karena mereka siap mati untuk memperjuangkan negaranya. Kemudian perjuangan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari para masyarakat Vietnam sehingga aksi heroisme itu terjadi, orang-orang sipil berani ikut dalam kemiliteran, makanya makanya terjadi perang yang cukup sengit. Kemudian terdapat korupsi di kubu tentara Amerika, seringnya informasi yang bocor kepada Vietnam Utara dari pegawai hiburan malam yang dikunjungi tentara Vietnam. Nah, jadi apa ya? Sifat jeleknya Amerika Serikat itu biasanya mereka suka clubbing, suka apa namanya, hal-hal yang bersifat hura-hura seperti yang ada di Amerika Serikat dan mereka terapkan di negara jajahannya. Bukan hanya di Vietnam saja, itu juga terjadi di Jepang, kemudian di Korea itu juga terjadi seperti itu. Makanya hal ini memungkinkan untuk bocor bocornya informasi-informasi yang didapatkan oleh orang-orang yang bekerja di klub-klub malam. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian Rusia dan RRC selalu menyalurkan persenjataan kepada Vietnam Utara. Terdapat pasukan Vietnam Selatan yang memperjualbelikan senjata Amerika kepada pihak Vietnam Utara. Amerika terkena inflasi akibat pertempuran di Indochina. Nah, ini merupakan akhir dari Perang Vietnam. Runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, jadi Pak Ardi akan menjelaskan bagaimana terjadinya apa namanya, penggabungan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Berikut adalah kronologi dari runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, yang pertama, Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan. Jadi Ho Chi Minh merupakan tokoh dari apa namanya, komunis Vietnam Utara. Dia bersikeras untuk menghancurkan Vietnam Selatan karena menganggap Vietnam Selatan ini dimanfaatkan oleh negara-negara liberalis seperti Amerika dan Perancis. Makanya mau tidak mau Vietnam Utara harus membebaskan Vietnam Selatan dari penjajahan Perancis dan Amerika dengan cara terus-menerus menyerang pihak Vietnam Selatan. Kemudian dengan adanya serangan itu Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan. Setelah perang Indochina pertama, melihat Prancis kalah di Dien Bien Phu, maka Amerika Serikat turun tangan untuk ikut berperang. Maka pecahlah yang dinamakan Perang Indochina Kedua. Akibatnya Perang Indochina Kedua yang besar tidak lagi bisa dihindari, yaitu terjadi 1957 sampai 1975 seperti yang Pak Ardi jelaskan. Kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Kemudian eh, disepakatilah yang namanya perundingan di antara keduanya. Perundingan tersebut kemudian diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Maka kemudian dinamakan Perjanjian Paris. Nah, eh, damai, setelah damai yang dilakukan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan,
ternyata perdamaian itu tidak berlangsung lama. 1970 itu hanya sebentar sekali, terjadi perdamaian. Vietnam Utara kemudian, eee, menyerang kembali pihak Vietnam Selatan. Nah, dari slide kalian bisa baca bahwa perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Oleh siapa? Oleh Vietnam Utara yang tiba-tiba menyerang Vietnam Selatan. Kemudian Amerika Serikat marah, presiden pada masa itu adalah Richard Nixon, memerintahkan pasukannya untuk memasang ranjau di wilayah perbatasan yang kemudian hal ini menjadikan pihak Vietnam Utara itu kemudian menyepakati perjanjian gencatan senjata karena melihat, adanya pemasangan ranjau di mana-mana. Dan hal itu disetujui pada Persetujuan Paris 1973. Kemudian ternyata perjanjian yang disepakati tersebut pada tahun 1973 dilanggar lagi oleh pihak Vietnam Utara. Kemudian pada tahun 1975 terjadi penyerangan ulang ke wilayah Vietnam, Selatan hingga terjadi lebih besar lagi, pasukan dari Vietnam Utara yang bernama Viet Cong itu mampu, masuk ke ibu kota dari Vietnam Selatan atau namanya Saigon. Jadi mampu sampai ke kota Saigon dan kemudian menduduki Vietnam Selatan dan terpaksa orang-orang Vietnam Selatan yang tidak sesuai dengan haluan komunis, maka mereka melarikan diri. Sebagian ada yang ke Amerika Serikat, sebagian ada yang melarikan diri ke Australia. Nah, serangan Vietnam Utara kesekian kalinya. Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali, pertama yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu ke Tran Van Hong. Nguyen Van Thieu ini, presiden yang menandatangani Persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Masih ingat bom atom Hiroshima Nagasaki? Nah, kira-kira diancam seperti itu. Maka Vietnam Utara tidak berani. Maka Eee, tidak jadi terjadi penyerangan. Namun hal tersebut hanya sementara saja. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada tanggal 28 April, Tran Van Hong digantikan oleh Duong Van Minh, Presiden Vietnam Selatan, namun baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara yaitu Viet Cong. Wilayahnya yang menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon. Nah, jadi di sini eh, Pardi bisa menyimpulkan bahwa si Vietnam Utara itu memang benar-benar niat untuk menguasai wilayah dari Vietnam Selatan. Nah, dengan cara terus-menerus menyerang, jadi walaupun apa namanya pihak Amerika Serikat itu berada di situ, berada di balik dari Vietnam Selatan, namun Vietnam Utara tidak henti-hentinya melakukan penyerangan melalui pasukannya yaitu bernama Viet Cong tadi. Menyerahnya Vietnam Selatan. Pada akhirnya pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintah Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong dan jatuhnya Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menjadi satu negara yang utuh. Jadi,
Berkat serangan terus-menerus dari Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan, akhirnya pihak Vietnam Selatan pun kalah dan terjadilah pencaplokan wilayah. Jadi tidak dua-duanya ini menjadi satu secara adil itu tidak, tapi, satu negara itu mencaplok negara yang lain dan kemudian menjadikannya satu negara yang utuh dengan ideologi dari salah satu negara yaitu ideologi komunisme. Oke, secara singkat kalian bisa, eee, membaca proses runtuhnya Vietnam dari bagan yang Pak Hardy kasih ini. Eee, PowerPoint ini kalian bisa dapatkan dengan mengecek di deskripsi, nanti akan ada link, kalau diklik masuk ke webnya Pak Hardy ke idsejarah.net. Jadi kalian bisa mempelajari ulang apa yang Pak Hardy jelaskan di slide ini melalui PowerPoint-nya. Nah, oke, kurang lebih materi mengenai, sejarah perang Vietnam, sejarah konflik Vietnam Utara dan Selatan, atau bisa juga dinamakan perang Indochina, itu dari slide yang Pak Ardi jelaskan tadi. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa komen di bawah, eee, untuk mendownload file ini kalian bisa cari di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.